Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alfiatunisa dengan NIM 2214157 dan memiliki hobi yaitu berolahraga. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Dari kebenaran ilmu, filsafat, dan agama ini memiliki sumber kebenaran yang berbeda-beda. Nah, kebenaran ilmu pengetahuan ini bersumber dari rasio dan fakta, tidak bersifat absolut dan dapat diterima selama tidak adanya fakta yang menolak kebenarannya. Filsafat di sisi lain ini bersumber dari rasio dan intuisi dan tidak selalu memberikan jawaban yang memuaskan dan diperoleh melalui perenungan kefilsafatan. Sementara itu, kebenaran agama ini bersumber dari wahyu, bersifat mutlak, dan memberi kepastian yang mantap terhadap suatu bentuk kebenaran. Dengan demikian, perbedaan yang mendasar terletak kepada sumber kebenaran masing-masing yang melahirkan tingkat kebenaran yang berbeda untuk ilmu, filsafat, dan agama. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai entomologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berhubungan. Ketiganya merupakan konsep yang saling terkait dalam pengetahuan mendalam yang komprehensif. Entomologi ini mengkaji mengenai sifat keberadaan dan kenyataan. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sih yang ada di dunia ini dan bagaimana sih hal itu berhubungan dengan satu sama lain. Dalam konteks pengetahuan, ontologi ini membantu kita memahami asumsi mendasar tentang apa yang dapat diketahui. Epistemologi ini membahas sifat pengetahuan itu sendiri termasuk asal, ruang lingkup, dan batasannya. Epistemologi ini membantu kita memahami bagaimana pengetahuan itu diperoleh, disusun, dan dijalankan. Dengan demikian, epistemologi ini berperan penting dalam menjamin keabsahan dan kerahasiaan pengetahuan. Aksiologi ini berkaitan dengan kajian mengenai nilai dan etika. Dalam konteks pengetahuan, aksiologi ini membantu menentukan nilai dari pengetahuan itu sendiri, serta bagaimana pengetahuan tersebut itu seharusnya digunakan dan diukur. Dalam konsep ketiga ini saling terkait dalam membangun pemahaman yang komprehensif tentang pengetahuan. Ontologi ini menentukan asumsi mendasar, epistemologi menentukan cara kita memperoleh pengetahuan, dan aksiologi ini menentukan nilai-nilai dari pengetahuan tersebut. Dengan memahami hubungan antara ketiganya, kita dapat membangun landasan yang kokoh untuk pengetahuan yang komprehensif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam yang memiliki sejarah yang panjang yang dimulai dari pengaruh kebudayaan Helenis setelah bertemunya kebudayaan Timur yaitu Persia dan kebudayaan Barat yaitu Yunani. Filsafat Islam memiliki sejarah yang panjang yang dimulai dari pengaruh kebudayaan Helenis setelah bertemunya kebudayaan Timur yaitu Persia dan kebudayaan Barat yaitu Yunani. Nah, proses penerjemahan teks-teks filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab berlangsung intensif pada masa dinasti Abbasiyah, terutama selama pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Proses penerjemahan teks-teks filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab ini berlangsung intensif pada masa dinasti Abbasiyah, terutama selama pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Nah, filsafat Islam lahir dari spekulasi filosofis tentang warisan filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada periode ini, dunia Islam melahirkan banyak filsafat, teolog, dan ilmuwan ternama seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Perkembangan filsafat Islam juga meliputi pertemunya dengan filsafat Yunani dan perkembangannya dalam sejarah pemikiran Islam yang pada akhirnya menghasilkan beragam mazhab dan tokoh filsafat yang berpengaruh. Sebagian hasilnya dari integrasi antara akal dan wahyu. Filsafat Islam tidak hanya bersifat teosentris, tetapi juga antroposentris, dengan rasio dan pengalaman empiris manusia sebagai landasan. Menurut saya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang cukup menguras pikiran karena mahasiswa dituntut berpikir secara kritis dalam menghadapi semua kejadian di dunia dan terkadang membuat saya semakin bingung dan sulit diterima karena jawaban dari peristiwa tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Walaupun demikian, saya tetap menjalani dan menikmati mata kuliah ini dan juga
didukung oleh Bapak dosen bila menjelaskan materi filsafat ini menjadi ringan dan tidak terlalu terlihat sulit karena memberikan contoh yang ada di lingkungan sekitar sehingga mudah untuk dipahami. Untuk Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan khususnya kepada saya dan umumnya untuk Prodi Ekonomi Syariah. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat kini dan masa yang akan datang. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.